Shalom Aleihim Haferim. Selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan penting dalam iman mesianik atau orang percaya, yaitu mengapa sistem pengorbanan dalam kitab suci mengharuskan pengorbanan darah. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa darah memiliki peran yang begitu sentral dalam cerita kitab suci, terutama dalam perjanjian lama atau Torah dan pengorbanan Yeshua HaMashiach, maka video ini untuk Anda. Kita akan menggali lebih dalam ke dalam kitab suci, menguraikan makna simbolis dari darah, serta bagaimana semua ini mengarah kepada pengorbanan terbesar yang pernah ada, Yeshua HaMashiach. Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai. Seluruh perjanjian lama atau Tanakh mempersiapkan jalan bagi pengorbanan besar, yaitu pengorbanan Yeshua HaMashiach yang memberikan nyawanya untuk kita. Di dalam Imamat 17 ayat 11 adalah inti dari ajaran Tanakh perjanjian lama mengenai pentingnya darah dalam sistem pengorbanan. Dalam ayat tersebut Elohim berkata kepada Mose, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Darah mengadakan pendamaian bagi nyawa. Dalam konteks ini, pengorbanan berarti mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk tujuan tertentu. Melakukan pendamaian berarti memuaskan tuntutan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Ayat dalam Imamat tersebut bisa kita pahami sebagai Elohim memberikan nyawa makhluk yang terkandung dalam darahnya untuk menutupi pelanggaran daripada umat manusia. Dengan kata lain, pengorbanan darah membebaskan orang dari konsekuensi dosa mereka. Orang Israel meskipun tidak mengetahui secara spesifik tentang Yeshua, percaya bahwa Elohim akan mengirimkan juru selamat. Pengorbanan darah dalam perjanjian lama atau Tanakh Torah adalah bayangan dari pengorbanan sejati yang akan datang, yang menyiratkan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darah ini berfungsi sebagai penggantian nyawa hewan menggantikan nyawa orang berdosa. Ini mengarah pada pengertian bahwa pengorbanan darah menebus sebagai ganti nyawa manusia, dengan Yeshua sebagai pribadi yang memberikan hidup melalui darahnya. Dalam kitab Ibrani 9 ayat 11-18, simbolisme darah sebagai kehidupan diterapkan pada pengorbanan Yeshua HaMashiach. Dan di ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa pengorbanan darah di dalam Torah bersifat sementara dan hanya menghapus dosa sebagian untuk waktu yang singkat, sehingga pengorbanan harus diulang setiap tahun. Sebaliknya, HaMashiach memasuki tempat Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri sekali untuk selamanya, sehingga tidak diperlukan lagi pengorbanan di masa mendatang. Inilah makna dari pernyataan Yeshua di kayu salib sudah selesai di dalam Yohanan 19 ayat 30. Darah lembu jantan dan kambing tidak lagi dapat membersihkan dosa manusia. Hanya melalui darah Yeshua yang tertumpah di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia,
kita dapat berdiri di hadapan Elohim dengan kebenaran Hamasyah Yeshua. 2 Korintus 5 ayat 21. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena kita akan melanjutkan dengan pengajaran yang sangat penting dan penuh wawasan berikut ini. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Baik, saudara, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang darah. Mari kita akan buka kitab suci kita pagi ini. Ada 2 ayat yang saya siapkan, yaitu di dalam kitab Beresit pasal 4 ayat yang ke-10 dan kitab Beresit pasal 9 ayat yang ke-4 atau kitab Kejadian. Ya, Beresit 4 ayat 10 atau kitab Kejadian pasal 4 sampai ayat 10 dan Kejadian 9 ayat 4 dan ayat 5. Itu kurang angka 5 ya. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Pagi ini ada banyak ayat yang saya bacakan untuk saudara. Kejadian 4 ayat 10. Dan dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Kemudian kitab Kejadian 9 ayat 4 sampai 5, hanya daging dengan nyawanya, yaitu darahnya, kamu tidak memakannya. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari tangan segala yang hidup. Aku akan menuntutnya, dan dari tangan manusia, dari tangan masing-masing saudaranya, aku akan menuntut nyawa manusia. Saudara yang terkasih, 2 ayat ini mengindikasikan bahwa darah itu ada kehidupan. Darah itu adalah nyawa. Setiap manusia, bahkan binatang, mereka akan mati apabila darahnya tertumpah keluar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari tentang darah, maka kita akan memiliki pemahaman bahwa darah itu sangat spesifik sekali. Seperti kita ketahui bahwa darah itu merupakan kehidupan. Kalau saudara perhatikan pada waktu Moshe memerintahkan bangsa Israel pada malam hari, ketika Moshe memberikan tulah di Mesir, maka saudara melihat bahwa Moshe mengoleskan darah di atas ambang pintu, kemudian di sisi kiri dan sisi kanan. Saya merenungkan pemberian tanda darah ini, saudara-saudara, itu ternyata mirip dengan huruf Chet. Seperti kita ketahui bahwa Chet itu artinya kehidupan. Jadi sangat spesifik sekali. Dan Chet ini, saudara, adalah bahasa Ibrani modern. Sementara bahasa Ibrani kuno atau yang disebut dengan Paleo Hebrew, maka huruf Het itu bentuknya seperti ini, yang artinya wall atau dinding atau benteng. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, ketika Musa menyapukan darah di alas ambang pintu atas, kiri dan kanan, itu secara hukum profetik ada kehidupan di dalam rumah yang ada tanda darahnya. Dan di rumah itu secara hukum alam roh dibentengi dari segala energi-energi yang buruk, dibentengi dari segala kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa pada saat Moshe mengoleskan tanda darah, itu mengantisipasi serangan
dari ahli sihir Firaun. Kita tentu kalau mengikuti tentang kisah bagaimana Mose membuat tanda-tanda ajaib di Mesir untuk supaya bangsa Israel itu diperbolehkan keluar dan menyembah kepada Bapa Yahweh. Tanda pertama adalah tanda darah. Waktu itu Mose berkata bahwa kalau kamu tidak membawa atau mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lihat, aku akan menjadikan air sungai Nil ini menjadi darah. Pada waktu Mose mengulurkan tongkatnya dan sungai itu menjadi darah, bangsa Israel, ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Ketika Mose menjadikan tongkat itu menjadi ular, ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Nah, saya yakin ketika pada hari itu Mose berkata, kalau kamu tidak mengizinkan bangsa Israel keluar, maka anak sulungmu akan mati. Saudara tahu, pada waktu Mose mengucapkan seperti itu, saya punya kepercayaan, saya punya keyakinan bahwa Firaun juga melakukan hal yang sama. Seperti pada waktu Mose membuat tongkat menjadi ular, ketika Mose bikin tongkat menjadi ular, Firaun juga berkata, ahli sihir, tunjukkan mujizat murahan yang seperti ini, kita juga bisa. Langsung pada waktu itu tongkat dari para ahli sihir juga sama, bisa menjadi ular. Walaupun kita tahu kisahnya bahwa ular dari ahli sihir itu dimakan oleh ularnya Mose. Dan saya yakin ketika Mose berkata bahwa nanti malam anak sulung kalian dari mulai budak sampai pejabat tinggi bahkan raja, anak sulungnya akan mati. Saya percaya Firaun juga berkata, kalau kamu bisa lakukan seperti itu, aku juga bisa lakukan seperti itu. Lihat, malam nanti, di malam yang sama, ketika anakku memang betul-betul mati, anakmu juga pasti mati. Jadi betul-betul sedang konfrontasi luar biasa di dalam dunia supranatural. Nah, saudara yang terkasih, dan pada waktu itu Mose diberitahu oleh Bapa Yahweh agar supaya dia menyembelih domba dan mengoleskan darahnya di alas ambang pintu. Dan secara profetik ternyata penandaan darah ini membentuk huruf Het yang artinya kehidupan. Dan gambar dari atau yang disebutkan piktograf huruf Ibrani kuno atau Paleo Hebrew, bentuknya seperti pagar, seperti dinding, seperti tembok yang melindungi bangsa Israel. Dan di sini saudara-saudara kita melihat bahwa darah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa ya. Nah, saudara, darah itu memiliki kekuatan. Sebab dengan darah kita bisa hidup. Coba saja kalau saudara ditusuk tangannya, keluarkan darahnya sampai habis, maka kita akan mati. Memang kita tahu bahwa pada malam hari itu secara logika Mose belum paham bahwa darah domba itu simbol dari darah Yesua. Karena pada waktu itu Mose belum diberitahu bahwa nanti akan ada juru selamat dunia
yang akan menumpahkan darahnya belum diberitahu. Yang diberitahu oleh Tuhan kepada Mose adalah, lakukan saja, kamu tumpahkan darah anak domba, kemudian sapukan di alas ambang pintu, dan nanti malam jangan kamu keluar dari rumah. Saudaraku yang terkasih, dan ternyata betul apa yang terjadi pada malam itu. Orang-orang Mesir terkena tulah, dan kita melihat bahwa tulah di Mesir, 10 tulah yang dilakukan oleh Mose itu ditutup dengan tanda darah. Ini sangat luar biasa sekali, memiliki satu hukum profetik yang luar biasa. Orang-orang Mesir, anak sulungnya tidak ada satupun yang hidup. Dari anak sulung yang masih bayi sampai anak sulung yang sudah dewasa, semuanya mati. Nah, saudara yang terkasih, tetapi kekuatan ahli sihir untuk membuat roh maut itu masuk ke dalam rumah orang-orang Israel ternyata tidak bisa, karena roh maut itu melihat tanda darah dan kekuatan maut tidak bisa masuk ke dalam. Saudaraku sidang jemaat yang terkasih, jika orang Israel memiliki tanda darah, dan kita melihat pada waktu itu orang Israel misalnya saja memberi tanda dengan cat merah, maka itu berarti darah yang palsu. Roh maut pasti akan masuk dan mengambil anak sulung orang Israel. Ingat, pada malam itu satu peristiwa yang mengerikan, dua kekuatan besar sedang beradu. Kekuatan dari Bapak Yahweh yang mengambil semua anak-anak sulung, dan kekuatan setan, kekuatan dari roh maut yang dikeluarkan oleh ahli sihir untuk mengambil anak-anak sulung orang Israel, itu juga sedang bergerak. Tetapi kekuatan dari ahli sihir tidak mampu untuk melawan kekuatan Tuhan. Jadi jikalau orang Israel memberi tanda dengan cat merah, walaupun itu warnanya sama, mirip dengan darah anak domba, kekuatan malaikat maut, kekuatan roh maut itu tetap akan masuk. Dan yang kedua, jika ada orang yang berani keluar rumah, juga pasti mati, saudara. Siapapun malam hari itu sudah diberitahu, jangan keluar dari rumah. Keluar dari rumah berarti keluar dari perlindungan Tuhan. Keluar dari tanda darah berarti maut yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, kebaikan tanpa darah juga akan mati. Apabila ada orang Israel yang berkata, ngapain kita ikutin Mose, dadak menyembelih domba, harus menyapukan tanda-tanda darah di kiri kanan serta di atas ambang pintu. Yang penting kan kita baik, yang penting kan kita berbuat baik. Saya percaya konsep yang dibuat oleh pikiran manusia akan membinasakan orang Israel. Tetapi saya bersyukur bahwa orang Israel pada malam hari itu menjadi orang yang sangat tunduk kepada Bapa Yahweh. Ketika Mose berkata, nanti malam sapukan darah anak domba, semua orang menyembelih darah anak domba. Malam itu tidak ada yang berani keluar dari rumah.
Dan malam itu mereka harus menyadari bahwa kebaikan tanpa darah juga akan binasa. Dan yang keempat, kekuatan ahli sihir Firaun tidak mampu membinasakan orang Israel. Jadi dengan demikian saudara, dari caption ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tanpa darah tidak mungkin ada pengampunan. Kita akan membaca di dalam kitab Shemot pasal 12. Kitab Shemot pasal 12 atau Keluaran pasal 12 ayat 23 sampai 24, demikian bunyinya. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu, dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai kapan? Selamanya. Jangan lupa ayat 24 sangat jelas. Di sana dikatakan, dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bahwa orang Yahudi yang menolak Yesua pasti akan berkata bahwa darah domba itu sebetulnya adalah menentang dewa Amun, bukan simbol dari darah Yesua. Memang bahwa pada saat itu ada sesembahan orang Mesir yang wujudnya domba. Salah satu dewa dari orang Mesir yang wujudnya domba yaitu dewa Amun. Dan dewa Amun ini yang nantinya dikenal dengan Aries, saudara. Simbol Aries itu domba. Nah, orang-orang Yahudi yang menolak Yesua akan berkata bahwa penyembelihan domba itu sebetulnya hanya sebuah representatif atau sebuah pernyataan untuk melakukan penyangkalan terhadap pemujaan dewa Amun atau dewa Aries. Kalau kita melihat pada sisi itu, nampaknya benar, hanya nampaknya saja. Kenapa? Karena pada waktu itu orang akan berpikir, apakah ini simbol Yesua? Jelas bukan. Karena orang ini tertutup mata rohnya, saudara. Tetapi kalau kita membaca pada ayat 24 itu sangat jelas sekali. Karena di sana dikatakan, dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selama-lamanya. Ketetapan yang turun-temurun sampai selamanya. Jadi bukan insidentil pada waktu itu, tidak. Makanya ketika Yesua mati, dia mati persis pada perayaan Pesah. Persis pada perayaan di mana Mose menyapukan darah anak domba. Jadi di sini sangat jelas sekali, saudara. Kalau saya mengatakan bahwa memang di Mesir ada dewa yang berbentuk domba, tetapi mereka tidak mampu menangkap kebenaran. Yang saya sebut adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, bahwa darah Pesah itu merupakan ketetapan untuk selama-lamanya dan bukan untuk saat itu. Jadi pernyataan orang yang menolak Yesua secara membabi buta terpatahkan, karena terbukti bahwa Tuhan menyuruh untuk melakukan hal itu turun-temurun, bukan cuma waktu itu.
Saudara yang terkasih, kemudian kita juga melihat orang-orang Yahudi yang menolak Yesua berkata bahwa Yahweh itu ehad, jadi tidak mungkin Yahweh menjadi apapun, apalagi menjadi manusia. Sangat disayangkan orang Yahudi tidak mampu menangkap ucapan Yahweh yang berkata aku ehad. Ehad itu artinya esa atau tunggal, yang memiliki arti pribadinya cuma satu. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi ketika Yahweh berkata aku itu ehad, itu sebetulnya dia hendak menekankan kepada bangsa Israel bahwa sesembahanmu, kamu menyembah kepada satu pribadi Tuhan, atau yang dikenal dengan monoteisme. Sementara ilah bangsa-bangsa itu kepercayaan dengan pola politeisme. Nah, sampai di sini saudara paham? Artinya apa? Artinya sekalipun Yahweh itu menjadi sejuta fenomena, pribadinya tetap satu, saudara. Masa Yahweh kalah sama Sun Gokong? Sun Gokong itu bisa menjelma menjadi beberapa fenomena loh. Masa Yahweh yang dikatakan maha kuasa tidak bisa? Makanya apa, saudara? Ketika Yahweh berkata aku itu ehad, itu tidak bisa disangkali. Makanya konsep Tritunggal yang buatan Tertullianus itu gugur. Nah, ini maksud daripada Yahweh berkata aku itu ehad atau esa. Kalau Tertullianus membuat teori bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi yang dikenal Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya katakan kalau menyembah 3 pribadi lah apa bedanya dengan Trimurti? Tidak ada bedanya, karena pribadinya berbeda-beda. Itu sebabnya Yahweh berkata aku ehad, karena sesembahan bangsa Israel itu satu. Tapi dia bisa nggak jadi manusia? Bisa? Sangat bisa sekali, wong dia maha kuasa kok tidak bisa. Buktinya mana? Oh, sangat simpel sekali, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25, coba kita baca sejenak, saya bacakan. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada berapa? 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan tidak terdapat cedera pada mereka, dan rupa dari yang keempat itu seperti anak dewa. Oleh ILT disebut ilah. Jadi di sini ada sosok manusia lain yang ada di dalam dapur api perapian itu, saudara. Kemarin pada Sabat saya sudah sampaikan siapa pribadi ini. Siapakah sosok yang masuk ke dalam dapur api perapian? Apakah itu malaikat? No, bukan malaikat. Dia adalah Yahweh sendiri yang peduli kepada 3 orang ini, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, Hananya, Misael, dan Azaria. Karena apa? Karena waktu itu mereka disuruh menyembah patung apabila nanti musik berbunyi. Tetapi ketiga orang ini berkata, Elohimku akan memberikan pertolongan kepadaku kalau nanti aku harus masuk ke dalam dapur api. Tetapi seandainya tidak, ya raja, ini luar biasa pernyataannya, saudara,
aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Pernyataan iman inilah yang betul-betul membuat raja itu marah dan memasukkan ke dalam dapur api perapian. Barangkali kalau 3 orang ini hidup di zaman sekarang akan dikritik, akan berkata, "Mbok sudah nyembah sebentar ndak apa-apa sih, Tuhan itu kan maha pengampun. Karena Tuhan maha pengampun, ya sudah sujud saja sama patung lah. Yang penting hatinya kan kepada Bapak Yahweh." Iya toh, orang sekarang kan modelnya begitu, saudara. Nggak apa-apa. Tapi ketiga anak ini dia bilang, tidak, aku harus tunjukkan imanku. Ini iman yang benar kayak begini. Sekalipun kalau dia hidup di zaman sekarang, dia akan dikritik banyak orang. Lawang nyembah patung sedelok we kok ora gelem. Menyembah sebentar saja kok tidak mau. Sembah sajalah paling 10 menit selesai. Nanti setelah itu mereka bubar, minta ampun sama Tuhan. Dia tidak mau lakukan itu. Dan konsep itu saya pegang sampai hari ini, saudara. Saya berkali-kali katakan kalau di depan saya disediain uang 1 triliun, suruh saya pimpin pola ibadah lama 2 jam saja, saya bilang saya tidak tertarik dengan duit 1 triliun. Saya tertarik dengan pola yang Tuhan sudah beritahu kepada saya, yaitu sesembahan tidak lain hanya kepada Sang Pencipta Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi saudara, saya katakan bahwa kemahakuasaan Bapak Yahweh itu sanggup dia menjadi apa saja, tapi pribadinya tetap ehad. Itu maksudnya, saudara. Bukan ehad itu berarti tidak bisa jadi apa saja. Wah, katanya Tuhan Maha Kuasa, kok tidak bisa jadi apa saja? Setan aja bisa jadi asap, betul nggak? Setan aja bisa jadi asap. Setan saja bisa menjelma jadi macam-macam. Mosok Yahweh yang Maha Kuasa tidak bisa jadi apa saja? Dia bisa jadi apa saja, tapi pribadinya tetap ehad. Itu kemahakuasaan Tuhan. Orang Yahudi tidak mampu nangkap itu, saudara, sehingga Yesua datang ditolak. Nah sekarang kita akan lihat kembali ke konsep darah. Konsep darah sebagai mediator itu sudah dikenal dari sejak zaman sebelum Torah ditulis. Sekali lagi, konsep darah itu adalah konsep penyelamatan. Konsep darah itu adalah konsep kasih. Kalau saudara lihat di sini, ketika Adam dan Hawa sebelum dia diusir keluar dari Taman Eden, dengan kasihnya Tuhan memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Kalau Tuhan memberi pakaian dari kulit binatang, logika kita akan berkata, pasti ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang disembelih, ada darah yang tertumpah, saudara. Kemudian di zaman ini juga waktu Torah belum ditulis, ya, memberikan tanda pada ambang pintu dengan darah, itu juga bukti bahwa konsep darah itu adalah konsep pengampunan, konsep keselamatan. Kemudian kita melihat konsep yang lain tentang darah, yaitu ketika Daud membawa tabut dari rumah Obed-Edom, dia mengorbankan darah lembu. Coba kita baca di dalam Samuel Bet atau 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai 14, demikian bunyinya. Dan hal itu diberitahukan kepada Raja Daud dengan mengatakan, Yahweh telah memberkati rumah Obed-Edom dan semua yang dimilikinya karena tabut Elohim. Lalu Daud pergi dan membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom
ke kota Daud dengan sukacita. Dan terjadilah ketika orang-orang yang mengangkat tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, dia mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari dengan seluruh kekuatannya di hadapan Yahweh, dan Daud memakai baju efod dari lenan. Jadi ketika Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom dimasukkan ke dalam istana raja, ada korban darah. Tetap korban darah itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa darah tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat yang lain tentang darah ini, saudara, yaitu Salomo. Salomo juga mengorbankan darah domba dan lembu saat pentahbisan bait suci dan memindahkan tabut. Kita baca 2 ayat, yaitu Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 5, dan Difre Hayamin Bet atau 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 5 terlebih dahulu. Lalu Raja Salomo dan segenap jemaat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengannya di depan tabut itu, mengorbankan darah dan lembu jantan yang tidak terhitung jumlahnya karena terlalu banyak. Di dalam 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-6, dan Raja Salomo beserta segenap umat Israel yang berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu, lalu mengorbankan kambing, domba, dan lembu yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Saudara, di sini Salomo ngerti betul tentang apa itu korban darah. Darah itu sesuatu yang berkenan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana dengan bangsa Israel saat ini? Apakah bangsa Israel itu melakukan korban darah? Padahal tanpa darah tidak ada pengampunan. Saya memberi jawab bahwa sekarang ini bangsa Israel tidak lagi mengorbankan darah domba. Loh, kenapa tidak mengorbankan darah domba? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena tabut perjanjiannya itu hilang. Dan yang kedua, bait sucinya tidak ada. Bait suci itu sudah dibakar pada zamannya Jenderal Titus melakukan penyerangan atau invasi ke Yerusalem tahun 70. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, Adam dan Hawa diusir, juga ada korban darah. Malaikat maut tidak masuk ke rumah orang Israel, juga ada korban darah. Pada perayaan Yom Kippur pada zaman dulu juga ada korban darah. Tapi kenapa Yom Kippur sekarang bangsa Israel tidak melakukan korban darah? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa bangsa Israel tidak lagi punya bait suci dan tidak lagi punya tabut perjanjian. Walaupun tabut perjanjian itu sudah ketemu, dan yang cukup unik adalah saat tabut perjanjian ketemu, dia ditemukan persis di bawah Yesua disalib. Dan kita ingat ketika Yesua disalib terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Jadi saudara, ketika gempa bumi itu terjadi, maka bukit Golgota itu retak, dan darah Yesua itu ngocor dan netes masuk ke dalam tabut
perjanjian. Bukankah konsep tabut yang dipercii darah itu terjadi kembali, saudara? Kalau zaman dulu di perayaan Yom Kippur, imam akan memercikkan darah ke tabut perjanjian, tapi sekarang mereka tidak bisa lagi, seolah-olah dipaksa oleh keadaan bahwa bangsa Israel tidak lagi bisa mengorbankan domba. Kenapa? Kalau mengorbankan domba lagi berarti sia-sia pengorbanannya Yesua. Tetapi saudara, sekalipun mereka tidak mengorbankan domba lagi di perayaan Yom Kippur, tetap orang-orang Yahudi yang menerima Yesua HaMasiah, dia akan tetap mendapatkan pengampunan. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Bagus. Jadi jelas sekali saudara, tanpa darah tidak mungkin mendapat pengampunan. Tidak peduli itu orang Yahudi. Makanya saya katakan, kalau seluruh orang Yahudi sampai hari ini menolak Yesua, saya juga akan menolak Yesua. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Kalau dari sejak zaman dulu sampai hari ini orang Yahudi menolak Yesua, saya juga akan menolak Yesua. Tetapi faktanya, orang Yahudi yang tadinya menolak Yesua, dia menerima. Contohnya siapa? Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang pemimpin kepala rumah ibadat. Dia belajar sama Yesua. Kemudian Paulus yang namanya dulu Saulus. Saulus itu menolak Yesua. Bahkan dia memiliki kebencian yang demikian luar biasa kepada Yesua. Sampai saking bencinya, dia punya tekad untuk membinasakan dan menghabisi semua orang-orang yang percaya kepada Yesua di Damsyik. Dan ternyata di tengah jalan dia ketemu dengan cahaya, dan dari cahaya itu ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Waktu itu Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" "Tuhan ya." Dari cahaya itu ada kedengaran suara, "Akulah Yesua orang Nazaret yang engkau aniaya." Saudara, sejak saat itu peristiwa tersebut menjadi titik balik bagi Saulus. Bukan lagi menolak, tetapi dia menjadi pemberita Injil yang sangat hebat, saudara. Jadi di sini saya katakan, kalau orang yang tadinya menolak saja menerima, masa saya orang goyim menolak Yesua? Ketika saya dulu belum menjadi orang percaya, saya pernah memusuhi kekristenan. Dan setiap kali ada orang yang menyebut nama Sang Juru Selamat, saya berkata bahwa itu adalah orang gila. Karena saya memiliki konsep dulu, saudara, konsep saya, Yesua itu bisa saja ketika dia mengatakan, "Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Saya di hati mengatakan, itu kan orang gila ngomong seperti itu. Kalau tidak dia orang gila, dia orang sombong. Orang kedua, orang sombong. Dan yang ketiga, atau dia benar-benar Tuhan. Saudara tahu, waktu itu saya uji, karena saya ikut magic selesai, dan saya berpikir kalau saya mati, wah, saya berurusan dengan orang yang lebih pandai. Kalau mati kemana roh saya? Dan di situ saya mulai menguji tentang siapa Yesua. Kalau saya katakan dia orang gila, pertanyaannya,
Mana mungkin orang gila kok punya pengikut yang sedemikian banyak. Bahkan pengikut-pengikutnya tidak tanggung-tanggung, dia intelektual semuanya. Seperti Nikodemus, Paulus, itu orang-orang intelektual. Belum lagi di zaman sekarang ada kelompok mesianik, itu orang-orang Yahudi intelektual yang punya kepandaian yang juga luar biasa. Jadi kategori Yesua itu orang gila, gugur. Sekarang Yesua orang sombong. Orang sombong juga bisa berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tapi ketika orang itu mati, dia tidak bisa hidup lagi. Tetapi saudara, Yesua ternyata mati dan hidup kembali. Sejarah membuktikan hal itu. Dunia ini mengakui pernah terjadi peristiwa yang hebat, di mana ada sosok manusia yang mati dan hidup kembali dan tidak pernah mati lagi, yaitu Yesua. Saudara yang terkasih, berarti kategori orang sombong juga gugur. Jadi satu-satunya yang ada di pikiran saya adalah Yesua itu adalah Tuhan. Dan dia sendiri mengatakan di dalam kitab suci, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapakah dia? Tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi bangsa Israel sekalipun mereka tidak bisa lagi menumpahkan darah, dosa mereka dihapus. Karena apa? Karena darah itu sudah digantikan darah anak domba Bapa, Yesua HaMasiah yang mati di atas kayu salib. Sekarang tinggal kesediaan mereka menerima atau menolak. Karena seperti kita ketahui bahwa pada waktu Yesua bangkit, ada kebohongan besar yang diciptakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15, saudara akan temukan di sana dusta mahkamah agama. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, saudara yang terkasih, mungkin ada orang yang anti dengan nama Yesua. Dia mengatakan bahwa Brit Hadasa itu adalah kitab yang tidak bisa dipercaya. Saya mengatakan justru Brit Hadasa itu bicara jujur, bagaimana ketika Yesua disangkali oleh Kefa 3 kali. Saya berpikir orang yang hidup bareng Yesua saja bisa menyangkali. Yohanan Pembaptis bahkan meragukan kemesiasan Yesua saat di dalam penjara. Apalagi orang zaman sekarang, ditambah dengan dusta mahkamah agama yang sedang berkembang. Makanya saya mengatakan, andai kata seluruh orang Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak percaya Yesua, saya juga tidak akan percaya. Tapi faktanya orang Yahudi
percaya. Bahkan yang dikenal dengan Messianic Jewish itu adalah orang-orang Yahudi asli yang mengakui bahwa Yesua itu adalah Mesias. Yesua itu adalah Tuhan sendiri. Saudaraku, sidang jemaat yang terkasih, kalau kita melihat bahwa orang yang sudah menolak Yesua, penerangan seperti apapun pasti akan diabaikan. Bahkan kebangkitan yang jelas di depan mata saja itu disangkali. Ini sangat mengerikan sekali, saudara. Jangan sampai ketika kita mati ternyata kita ada dalam penyangkalan. Pernahkah saudara menyaksikan orang menjelang kematian? Saya berkali-kali, sering saya disuruh mendoakan orang yang ya tinggal berapa lama, tinggal sedikit lagi mau mati. Itu saya sering disuruh mendoakan, dan saudara tahu, wajah mereka itu banyak yang ketakutan ketika mereka belum percaya kepada Yesua. Ada satu contoh yang saya akan tunjukkan kepada saudara, ya, betapa takutnya saat ajal mendekat dan tanpa darah pengampunan. Di sini saya tunjukkan ada seseorang yang akan dihukum gantung, dieksekusi mati, saudara. Menjelang dieksekusi mati, ketakutan mereka begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka belum siap. Mereka melakukan kejahatan. Mereka harus dihukum mati. Lebih jahat lagi kalau mereka sampai menolak Yesua. Kita melihat contoh yang lain. Ada seseorang yang juga akan dieksekusi mati. Betapa takutnya mereka. Saudara lihat, mereka sudah ditonton orang banyak. Ini tinggal menunggu eksekusi mati. Mereka juga ketakutan luar biasa. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Kalau kita sudah menyangkal Yesua, maka resikonya sangat besar. Karena tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi pengampunan. Saya tunjukkan satu contoh yang lain, yaitu seorang yang menamakan diri Ahmad Deedat. Ini orang menyebut dirinya Syekh Ahmad Deedat. Dia anti dengan kekristenan. Dia menolak Injil, menolak Yesua. Saudara bisa lihat videonya. Kalau saudara nonton YouTube, di sana saudara ketik tulisan "after blaspheming, mocking, and using foul language to describe the Bible, Ahmad Deedat experienced God's justice." Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, setelah menghujat, mengejek, dan menggunakan bahasa kotor untuk menggambarkan Alkitab, Ahmad Deedat mengalami keadilan Tuhan. Saudara bisa tonton menjelang kematian, dia ketakutan yang begitu hebat, saudara. Jadi saudara, ini terbuka, boleh saja saudara tonton di YouTube karena itu sudah ada di sana. Orang ini berulang kali melecehkan Yesua, berulang kali. Khususnya pada waktu dia melakukan perdebatan kepada orang-orang Kristen. Memang saya katakan bahwa orang Kristen itu banyak melakukan kekeliruan. Sebab apa? Sebab konsepnya itu bukan konsep dari Ibrani, tetapi Yunani. Jadi terlalu banyak kelemahan di dalamnya. Tetapi saya katakan bahwa ini zaman pemulihan. Pemulihan segala sesuatu. Namanya saja segala sesuatu, bukan cuman hanya nama Bapa saja, tetapi juga pemulihan tentang konsep ajaran yang berasal dari Helenisme, dipulihkan kembali ke pola Ibrani, saudara. Dan saya tunjukkan ini agar kita tahu
betapa orang menjelang kematian itu adalah saat-saat terakhir penentuan dia masuk ke neraka atau ke Syamayim. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Yang pertama yaitu di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Coba kita baca kitab 2 Tesalonika 2 ayat 3, kemudian Matius 10 ayat 33, Matius 26 ayat 72, 1 Yohanan 2 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan semua ini untuk saudara dengan cepat. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai ke 1 Yohanan 2 ayat 22-23. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang, dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Artinya apa saudara? Artinya menjelang kedatangan Yesua yang kedua kali harus dinyatakan ada orang yang menyangkali Yesua. Artinya bukan memang tadinya menyangkali, tidak, tetapi ketika dia sudah ada dalam karya keselamatan, dia tolak. Itu harus dinyatakan terlebih dahulu. Jadi kalau saya atau ada banyak orang yang menyangkali Yesua, justru saya semakin mencintai Yesua. Kenapa? Karena terbukti bahwa Brit Hadasa itu benar. Kenapa kok dikatakan benar? Karena apa yang dinubuatkan itu terjadi tepat, saudara. Matius 10 ayat 33. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di surga atau di Syamayim. Saudara lihat di sini ayat-ayat ini, Yesua dengan berani mengatakan, kamu menolak aku pun menolak kamu di hadapan Bapa. Kemudian Matius 26 ayat 72. Dan lagi dia menyangkal dengan sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Kefa juga menyangkal Yesua, bahkan bersumpah, tetapi dia kembali kepada karya keselamatan. Kemudian di dalam kitab 1 Yohanan 2 ayat 22-23, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias? Inilah anti-Hamasiah yang menyangkal Bapa dan Putra. Saudara perhatikan, setiap orang yang menyangkal Putra, dia juga tidak memiliki Bapa. Orang yang mengakui Putra, dia juga memiliki Bapa. Ini cukup mengerikan, saudara. Jadi artinya sekarang penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Saya ingin jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini tidak terbawa oleh arus nubuatan ini. Biarkan nubuatan ini terjadi pada orang lain, asal jangan terjadi pada diri kita. Karena memang apa yang ditulis itu pasti terjadi, saudara. Ya. Nah, kita juga melihat di dalam caption ini bahwa penolakan darah Yesua adalah merupakan pemurnian generasi akhir. Artinya memang Tuhan izinkan hal itu supaya dimurnikan iman orang-orang itu. Di dalam kitab 1 Kefa atau 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, sebab inilah saatnya untuk memulai penghakiman dari bait Elohim, dan jika pertama-tama dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Dan Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi? Jadi ini betul-betul pemurnian, saudara.
Dan pemurnian itu dimulai dari bait Elohim sendiri, dari bait suci sendiri, dari rumah Tuhan sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 17 tadi. Nah, dengan demikian saudara, saya memberitahukan bahwa darah Yesua itu sebetulnya adalah pendamai manusia dengan Sang Pencipta. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26 dikatakan, dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Yesua HaMasyiah, yang telah Elohim rencanakan sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya, sebagai bukti kebenarannya sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya dalam kelapangan hati Elohim, dengan bukti kebenarannya pada saat sekarang, sehingga dia ternyata benar dan membenarkan orang atas dasar iman Yesua. Jadi darah Yesua itu mendamaikan. Kalau Bapak Yahweh itu menghakimi kita, Dia akan melihat pengorbanannya Yesua. Dia akan melihat kesempurnaan Yesua karena darahnya sudah tertumpah. Saudara perhatikan, kalau di sini kita melihat ada gambar 3 anak kecil. Siapa yang jadi juru damai? Yang di mana? Yang di tengah. Dialah jadi juru damai. Yang tadinya putus hubungan disambung kembali. Yesua HaMasyiah itu adalah juru damai. Hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta itu terputus, didamaikan, dan tidak pernah ada yang bisa mendamaikan tanpa pencurahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak mungkin didamaikan. Orang Yahudi sendiri itu menggunakan korban domba. Sekali lagi saya tekankan, andai kata seluruh orang Yahudi tidak ada yang percaya kepada Yesua, saya pun tidak akan percaya. Tetapi fakta membuktikan orang-orang Yahudi yang tadinya menyangkal sekarang menjadi percaya. Jadi pagi hari ini saya memberitahu kepada saudara, darah Yesua HaMasyiah itu darah yang paling ditakuti oleh setan. Jadi ketika saudara berada dalam bahaya, saudara dalam masalah yang besar, pesan saya, sebut darah Yesua dan dia akan membentengi seluruh kehidupan saudara. Ya. Nah, darah Yesua itu melayakkan kita untuk masuk ke dalam tempat kudus. Ya, darah Yesua itu melayakkan kita masuk ke ruang kudus, dan kita disebut sebagai imamat yang rajani. Coba saudara baca di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyinya. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, karena memiliki keyakinan di dalam darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri, dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim. Kenapa waktu Yesua mati, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2? Dan terbelahnya itu bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, orang akan berkata itu kan rekayasa manusia. Tapi tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang membunuh Yesua, orang-orang yang tangannya berlumuran darah. Saudara tahu tabir bait suci itu tebalnya itu dengan karpet ini masih tebal tabir bait suci loh saudara.
itu bisa robek, dan tidak ada tangan manusia yang mampu merobek. Sekali robek bisa dari atas terbelah sampai ke bawah. Artinya apa? Artinya imam besarnya itu adalah Yesua. Darah Yesua itu cukup untuk menghapus segala dosa kita. Amin. Jadi hari ini di mata Tuhan, saudara adalah manusia-manusia yang sangat berharga. Camkan itu, saudara. Ya, itu sebabnya kita disebut imamat yang rajani. Ketika kita bersalah, kita tidak perlu menghampiri imam, tetapi kita bisa langsung menghadap Bapa Yahweh melalui imam besar kita, Yesua HaMasyiah. Itu sebabnya kenapa doa selalu dilandasi dalam nama Yesua. Yesua sendiri mengajar kalau kita berdoa minta kepada Bapa di dalam namaku. Karena Yesua itulah yang adalah juru damai yang membuat kita menjadi imamat yang rajani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat hal ini, maka kita melihat satu fakta bahwa darah Yesua itu jauh lebih kuat dari darahnya Habil. Kalau dulu ketika Habil dibunuh oleh Kain, darahnya saja bisa berteriak kepada Yahweh, apalagi Yesua. Di dalam kitab Ifrim pasal 12 ayat 24 sebagai ayat terakhir dikatakan, dan kepada Yesua pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan agar kita harus berhati-hati supaya kita tetap ada dalam karya keselamatan sampai Tuhan Yesua datang atau sampai kita mati. Sukses besar untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kami berharap penjelasan tentang pengorbanan darah dalam kitab suci dapat menambah wawasan dan memperdalam iman Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman dan keluarga. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Yahweh, Bishem Adoni Yesua Masya Ruha Kodes memberkati. Shalom. Aku berdiri di sini di tanah Bovendigul, menyembah Bapa Yahweh. Hati kami bersatu dalam Torah. Aku bertumbuh, langkahku teguh dan pasti, petunjuk darinya hidup kini lebih berarti. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu, dengan Torah kami jalan, cahaya dalam kegelapan. Suara alam memanggil, kami jawab dengan doa, hidup dalam keharmonian, kasih dan kebenaran, rasa damai dalam jiwa, hidup penuh harapan. Bapa Yahweh tuntun langkahku, tiada lagi keraguan. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu, dengan Torah kami jalan,